Pada tugas observasi perkembangan moral dan agama, kami menggunakan metode pembelajaran belajar sambil bermain. Kami menggunakan alat permainan edukatif yang kami kreasikan sendiri untuk dijadikan sebagai stimulasi agama. Nama APE-nya adalah Mengenal Ciptaan. Tujuan stimulasi agama yang kami berikan untuk anak usia dini KB, TK, Permata Hati Tawasari yakni untuk mengenalkan anak-anak tentang apa saja ciptaan Allah. Dan kami berharap anak-anak mampu membedakan mana yang ciptaan Allah dan mana yang ciptaan manusia. Dengan cara kita mengenalkan tentang ciptaan Allah yang ada di bumi sejak usia dini, maka anak-anak akan bisa mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta. Pengenalan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan salah satu media untuk memberitahukan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut akan berdampak positif, yakni anak akan belajar untuk mencintai dan mensyukuri apa yang mereka punyai saat ini. Pentingnya mengenalkan tentang ciptaan Allah juga sudah sesuai dengan firman Allah pada surat An-Naml ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Yang artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Selain metode belajar sambil bermain, kami juga menstimulasi perkembangan anak usia dini melalui metode yang seringkali menarik perhatian anak usia dini, yakni bernyanyi. Lagu yang kita stimulasikan berisi tentang pengenalan siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, apa agama kita, dan apa sebutan saudara seagama kita. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan ketauhidan sejak dini serta mengajarkan konsep keimanan kepada anak usia dini agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, dengan cara kita mengenalkan Nabi Muhammad sejak usia dini dapat menanamkan pemikiran yang memberikan dampak positif pada akal anak. Karena hal itu dapat menjadi tauladan baik melalui kisah para nabi dan rasul, seperti halnya terdapat pada Quran surat Hud ayat 120. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Dari ayat tersebut kita juga dapat meyakini bahwa adanya kisah Nabi dan Rasul dapat meneguhkan hati umat Islam termasuk anak-anak. Selain itu, pengenalan Al-Quran merupakan salah satu hal yang wajib diajarkan kepada anak. Hal tersebut dikarenakan Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan upaya untuk dekat dengan pedoman hidupnya dan selalu dekat dengan Allah.
kita semua Muhammad Quran kitabku, Islam agamaku, muslimin dan muslimat saudaraku. Tak hanya memberikan stimulasi agama pada anak, kami juga sedikit memberikan stimulasi moral yang memiliki tujuan utama, yakni meningkatkan kapasitas berpikir secara moral serta membantu anak-anak mengenal apa yang menjadi dasar untuk menerima suatu nilai. Selain itu, menstimulasi moral sejak dini akan membekali moral anak sepanjang rentang kehidupan yang dilalui dalam berinteraksi dengan orang lain. Kami memberikan stimulasi yang bertemakan membiasakan kata maaf ketika berbuat salah, mengantri, membiasakan diri memiliki sifat penyabar, dan saling tolong-menolong sesama teman. Hal tersebut merupakan hal sederhana, tetapi jarang bisa diterapkan oleh semua kalangan, terutama anak usia dini. Hal tersebut juga merupakan salah satu akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai contoh teladan. Pernyataan tersebut juga sudah tercantum pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan, beliau pemaaf dan mendamaikan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang manfaat bersabar dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, marahnya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hasil observasi yang telah kami laksanakan di KP TK Permata Hati Taman Sari, dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran nilai agama dan moral sangat penting diajarkan kepada anak usia dini. Hal tersebut disebabkan agama dan moral adalah pondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Begitu pula jika seorang manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak akan jelas. Itulah mengapa begitu pentingnya aspek nilai agama dan moral diterapkan untuk anak usia dini. Jika anak usia dini dibiarkan hingga dewasa tanpa mengenal aspek nilai agama dan juga moral, maka akan sulit untuk meluruskan sikap anak yang terlanjur buruk atau tidak baik. Jadi akan lebih baik apabila diajarkan mulai dari sejak usia dini.